Menghadapi angkutan Lebaran 2018, PT KAI Daob 4 Semarang akan mengoperasionalkan total 144 perjalanan kereta api dari dan menuju ke Semarang. Untuk mengantisipasi membludaknya penumpang, PT KAI Daob 4 Semarang juga telah menyiapkan 11 kereta api tambahan. Humas PT KAI Daob 4 Semarang, Suprapto, menegaskan untuk penjualan tiket kereta api pada H+3 dan H+4 jurusan Semarang-Jakarta dan Semarang-Bandung telah habis terjual. Kita dari pihak PT KAI Daob 4 Semarang terus berbenah, baik itu dari segi prasarana maupun sarananya. Ya, kita harapkan 1 minggu sebelum menjelang masa angkutan Lebaran, seluruh perbaikan baik itu dari segi prasarana maupun sarana itu sudah selesai dikerjakan. PT KAI Daob 4 Semarang menargetkan 1 minggu sebelum arus mudik, semua perbaikan sarana dan prasarana kereta api seperti perbaikan rel kereta dan gerbong kereta sudah selesai dilakukan. Dari Semarang, Andre Aprianto, Metro TV. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah meminta pihak pengelola jalan tol di Jawa Tengah untuk menggratiskan biaya jalan tol saat mudik Lebaran nanti. Hal tersebut dilakukan bila arus exit atau pintu masuk di jalan tol mengalami penumpukan kendaraan. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sri Puryono mengaku pihaknya terus melakukan berbagai macam persiapan dan strategi dengan petugas gabungan lintas sektoral Jawa Tengah guna menghadapi arus mudik dan arus balik Lebaran 2018. Khusus kelancaran lalu lintas di tiap pintu masuk maupun exit tol, Sri Puryono mengaku telah berkoordinasi dengan pihak pengelola untuk bisa menggratiskan biaya jalan tol bila antrian sudah mencapai lebih dari 5 km. Sri Puryono meminta pihak pengelola di jalan tol untuk sementara waktu bisa mengesampingkan untung rugi, khususnya di momen arus mudik maupun arus balik Lebaran. Pasalnya, keamanan serta kenyamanan para pemudik harus lebih diutamakan. Itu situasional. Tidak diumumkan. Kalau diumumkan mesti orang akan berbondong-bondong tidak mau lewat alternatif. Tol saja udah gratis. Tapi kalau pada saat lewat di situ ada kasus ataupun ada persoalan macet panjang, sudah lepas saja. Di Jawa Tengah sendiri ada sejumlah titik pintu masuk maupun exit tol yang diperkirakan akan mengalami penumpukan kendaraan. Titik tersebut diantaranya yakni exit tol Salatiga, Bawen hingga exit tol Krapek Semarang. Dari Semarang, Ferry Nugroho, Metro TV. PT Transmarga memastikan seluruh ruas tol Trans Jawa bisa dilalui kendaraan pada saat arus mudik Lebaran 2018 nanti. Saat ini, pengerjaan proyek sepanjang 1.000 km tersebut masih menyisakan 5 pekerjaan di sejumlah titik ruas tol. Selaku pemegang proyek jalan tol Trans Jawa, PT Jasa Marga terus mengebut mengerjakan sejumlah ruas jalan tol Trans Jawa. Hingga saat ini, proses pengerjaan yang sudah mencapai 70% tersebut masih menyisakan sejumlah titik di beberapa ruas tol. Titik-titik tersebut yakni ruas Brebes Timur Pemalang, Pemalang Batang, Batang Semarang, Salatiga Kertosuro, serta ruas Wilangan Nganjuk. Meski demikian, PT Jasa Marga memastikan kelima ruas tol tersebut sudah bisa digunakan secara fungsional pada arus mudik Lebaran nanti. Kita bicara jalan tol dari Jakarta sampai Surabaya, ada 5 lokasi yang masih kita tunggu fungsionalnya, yaitu Brebes Timur Pemalang, Pemalang Batang, Batang Semarang, Salatiga Kertosuro, sama Wilangan Nganjuk. Nah, tapi itu semua sudah fungsional. Jalur fungsional tersebut nantinya hanya akan digunakan satu jalur yang terdiri dari 2 lajur. Seluruh kendaraan hanya akan bergerak ke arah timur atau dari arah Jakarta menuju Semarang. Sementara pada arus balik, ruas tol fungsional akan digunakan searah, yakni dari arah Semarang menuju Jakarta. PT Transmarga sendiri hingga saat ini terus melakukan koordinasi lintas sektoral seperti dengan pihak kepolisian dan dinas perhubungan agar pelaksanaan arus mudik Lebaran 2018 berjalan dengan lancar. Dari Semarang, Ferry Nugroho, Metro TV. Masuknya puluhan ton bawang merah selundupan asal India di Surabaya yang berhasil digagalkan Polda Jawa Timur membuat Kepolisian Daerah Jawa Tengah menggencarkan kinerja Satgas Pangan hingga jajaran Polres. Pasalnya, meski telah berhasil menggagalkan puluhan ton bawang merah selundupan, ada 100 ton lebih bawang merah asal India yang sudah menyebar di wilayah hukum Polda Jatim. Selain mengantisipasi masuknya bawang merah selundupan atau bahan pokok yang lain, Polda Jateng juga memerintahkan tim Satgas Pangan yang dikomandoi oleh Direktur Reskrim Sus Polda Jateng
untuk selalu memantau stabilitas harga pangan serta mengantisipasi adanya penimbunan. Gas pangan sudah berjalan ya di tingkat Mabes Polri itu Pak Kadif Humas, terus di tingkat Polda itu, di tingkat Polda oleh Ditkrimsus, dan itu sudah berjalan di seluruh jajaran kita. Jadi atas perintah Bapak Kapolda, di jajaran kita terutama Polres-Polres melakukan kegiatan kebutuhan bahan pokok terutama operasi Satgas Pangan itu. Dengan kinerja yang bagus dari tim Satgas Pangan, diharapkan bisa mencegah para tengkulak nakal yang biasa mempermainkan harga pasar di setiap momen masuknya bulan Ramadan. Dari Semarang, Ferry Nugroho, Metro TV. Kami mengucapkan selamat atas beroperasinya Metro TV Stasiun Jawa Tengah. Semoga semakin ke depan semakin baik dalam mencerahkan dan mencerdaskan dalam memberikan informasi yang aktual. Di 29 kota, dari ujung barat hingga ujung timur negeri, sampaikan peristiwa, suguhkan hasanah bangsa. Kami selalu bangga menjadi Indonesia.